Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Babu Taubah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan menerima dan meridhoi semua amal soleh yang telah kita kerjakan maupun amal soleh yang saat ini sedang kita kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam pembacaan kitab ensiklopedia adab Islami, ya, kita insyaallah akan masuk ke bab adab birrul walidain, ya, dimana pada pertemuan yang lalu ya terakhir adalah adab memakai sepatu, Pak, ya. Dan hari ini kita masuk ke huruf ba yang pertama, ya. Jadi huruf ba yang pertama pembahasannya adalah birrul walidain. Huruf alifnya sudah lewat, ya Pak, ya. Walaupun yang datang walidain semua, Pak, ya. Tapi adab yang terkait dengan birrul walidain ini, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ini bukan saja ya adab semasa orang tua hidup, tapi juga nanti ada adab untuk orang tua yang sudah meninggal, ya. Artinya dibagi dua nanti oleh penulis. Ada hak-hak yang wajib, ya, untuk dilaksanakan semasa orang tua masih hidup, dan juga ada hak-hak yang harus dilaksanakan ketika orang tua sudah meninggal. Jadi walaupun hari ini yang hadir ya walidin semua gitu, ya, tapi pernah punya apa, Pak? Pernah punya orang tua, Pak, ya. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa, ya, dan utama bagi diri seseorang. Allah Ta'ala telah memerintahkan dalam berbagai tempat, ya, di dalam Al-Quranul Karim supaya berbakti kepada kedua orang tua. Allah menyebutkannya berbarengan dengan pentauhidannya, ya, artinya pentauhidan Allah Ta'ala, dan memerintahkan para hambanya untuk melaksanakannya, ya, sebagaimana akan disebutkan sebagai berikut yang akan nanti kita sebutkan, ya. Hak orang tua atau hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Di sini akan dicantumkan beberapa adab yang berkaitan dengan masalah ini, antara lain hak yang wajib dilakukan semasa kedua orang tua hidup, ya, dan hak yang wajib dilakukan setelah orang tua meninggal, gitu. Ya, dengan pertolongan Allah, kata penulis, ya, saya akan sebutkan beberapa adab tersebut, ya, di sini, ya. Antara lain disebutkan oleh penulis di sini, poin pertama adalah hak-hak yang wajib untuk dilaksanakan semasa orang tua masih hidup. Nah, ini fokus kajian kita yang pertama, ya. Artinya apa? Kita akan membacakan hak-hak yang wajib untuk dilaksanakan semasa orang tua masih hidup, gitu. Ya, kalau saya termasuk yang masih diberikan, ya, orang tua yang masih hidup, ya, dan mungkin di antara bapak-bapak juga masih ada yang kedua orang tua mungkin salah satunya yang masih hidup. Maka mudah-mudahan setelah membaca adab atau hak-hak, ya, kepada mereka, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Ya, hak
kedua orang tua atau orang tua ketika masih hidup, yang pertama adalah mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Ta'ala, ya. Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib, ya, atas setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai mereka berdua, kecuali apabila mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah atau mendurhakainya. Jadi yang gak boleh ditaati dari orang tua itu cuma satu, yaitu apa, Pak? Ya, mendurhakai atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, maka mutlak wajib, ya, mentaati kedua orang tua. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Jadi yang enggak boleh ditaati cuma satu keadaan, ya, keadaan ketika kedua orang tua kita mengajak kita untuk menyekutukan Allah, ya. Makanya para sahabat kalau sudah terkait dengan tauhid itu, mereka orang tuanya pun dimusuhi, gitu. Ya, terkait dengan tauhid, gitu. Walaupun tetap berbuat baik, gitu. Ya, para sahabat kan begitu kan? Tapi dalam masalah tauhid itu adalah tolak ukur apa? Tolak ukur ketaatan. Kalau tidak bertauhid, mengajak menyekutukan Allah Ta'ala, di situ tidak ada ketaatan. Tidak boleh mentaati makhluk untuk mendurhakai Allah Ta'ala, ya, penciptanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan, ya, kebaikan. Adapun jika bukan dalam perkara yang mendurhakai Allah, bukan dalam perkara mendurhakai Allah, wajib mentaati kedua orang tua selamanya, dan ini termasuk perkara yang paling diwajibkan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, ya. Jadi kalau orang tua sudah perintah, sami'na wa ata'na juga, Bu, ya, Pak, ya. Kecuali apa? Dia memerintahkan untuk apa? Untuk menyekutukan Allah Ta'ala, gitu ya. Jadi ini orang tua begitu, apalagi yang lain, Pak, ya. Ya, apalagi yang lain. Nah, yang kedua, adab berbakti kepada orang tua, ya, ketika orang tua masih hidup. Berbakti, ya, dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua sudah semakin menua, ya, dan lanjut hingga kondisi mereka pun melemah, ya. Dan di saat itulah para orang tua sangat membutuhkan bantuan serta perhatian dari anaknya. Berarti, ya, ketika orang tua sudah apa, Pak? Sudah semakin menua, semakin lanjut usianya, maka berbuat baik kepadanya, ya, itu lebih ditekankan lagi, gitu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Isra ayat 23 sampai 24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Nah, ini ayat ini sudah sering Pak ya kita dengar ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ya, makanya tadi di awal disebutkan perintah berbuat ya baik kepada kedua orang tua itu berbarengan dengan pentauhidan Allah, kan gitu kan? Jadi mentauhidkan Allah, yang kedua langsung apa? Langsung berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan ya kepada keduanya apa? Perkataan ya, artinya apa? Kalau sudah semakin menua gitu ya, karena peluang untuk kita katakan ketika orang tua lebih berumur atau lebih tua dari biasanya itu besar Pak ya, karena semakin tua seseorang itu ya fitrahnya kembali kepada bayi lagi gitu ya. Jadi cobaan untuk anak-anaknya seperti kita ini semakin besar gitu ya. Bisa jadi kita mungkin bosan gitu ya ketika ngelihat orang tua kita kok makin apa namanya, makin kekanak-kanakan gitu ya. Maka bisa jadi nanti muncul kalimat-kalimat seperti ini, kalimat gitu kan, atau kalimat-kalimat yang lain gitu. Kenapa dia begini gitu kan? Ya, ini hati-hati Pak ya. Makanya disebutkan perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua semakin menua dan lanjut gitu, ya, hingga kondisi mereka pun melemah. Dan janganlah engkau membentak keduanya, ya. Kayak anak kecil sering dibentak Pak ya. Ya, karena orang tua ketika semakin tua jadi anak kecil lagi. Nah, jangan pula dibentak seperti membentak anak kecil ya. Ya Allah, cobaan benar Pak ya. Tapi itu adalah salah satu jalan menuju surga. Makanya ada hadis itu, celaka orang yang masih ada orang tuanya ya, atau salah satu dari kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga ya. Makanya Rasulullah SAW saat itu mengatakan amin. Ada kan? Ketika naik mimbar, ingat kan Pak ya? Biasanya hadis itu disampaikan ketika bulan puasa Pak ya. Rasulullah naik mimbar dan kemudian tanpa ada yang berdoa, beliau mengatakan amin gitu. Amin, amin 3 kali. Sahabat kemudian nanya, kenapa engkau mengatakan amin padahal enggak ada yang berdoa? Maka Rasulullah mengatakan, baru saja malaikat Jibril berdoa gitu. Nah, di antara doanya apa? Ya, celaka orang yang masih mendapatkan orang tua masih hidup ya. Dia tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua di saat orang tua masih hidup ya, apalagi di saat dia sudah semakin menua dan lanjut, itu bisa menyebabkan seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka ketika seseorang mengatakan atau mengatakan ya, atau membentak ya, kata-kata yang membentak, maka bisa jadi dia tidak mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik ya, perkataan yang baik. Dan hendaklah dirimu ya, dan rendahkanlah dirimu ya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah apa? Wahai Robku, sayangilah kedua orang tua ya, artinya keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Masya Allah Pak ya. Mudah-mudahan
kita termasuk yang senantiasa mengatakan ini Pak ya. Apa yang kita katakan, Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani as-saghira, ya, Masya Allah. Ya, ini mudah-mudahan kita sering-sering mengucapkannya Pak ya. Ya, di samping tadi sikap kita tidak kasar kepadanya, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaannya. Di saat itu juga kita mendoakan kedua orang tua kita. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, nah ini sebenarnya udah ada tadi nih, ya. Ya, raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu man adraka abawaihi 'indal kibar ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Ya. Sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah renta atau salah seorang dari mereka, ya, kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu sebenarnya adalah doa siapa tadi? Doa malaikat Jibril, cuma tidak ditulis ya. Sebab apa, kalau hadis berarti asbabul wurud ya. Sebab atau latar belakang ucapan ini. Kalau ayat-ayat, kalau Al-Qur'an sebab turun. Kalau ini asbabul wurud, ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Ini langsung saja disebutkan di sini ya. Nah, di antara bukti atau di antara bakti anak terhadap kedua orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti kedua orang tua, walaupun dengan isyarat atau dengan ucapan Termasuk berbakti kepada keduanya ialah senantiasa membuat mereka ridho dengan melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, termasuk berbakti kepada keduanya ialah senantiasa membuat mereka ridho dengan melakukan apa yang mereka inginkan, selama hal itu tidak mendurhakai Allah Ta'ala, ya, sebagaimana yang telah disebutkan. Kadang-kadang ini cobaan untuk orang-orang seperti saya ini, ya. Ya, kadang-kadang kadang-kadang ada keinginan untuk mendebatnya gitu kan. Ya, ini sebenarnya tidak bagus gitu. Ya, sudah ikuti saja apa yang membuat dia ridho gitu. Asal tidak tidak mendurhakai Allah gitu. Jadi buat dia senang gitu. Dalam masalah-masalah dunia nggak usah terlalu dipaksakan lagi gitu ya. Ya, cukuplah buat dia senang saja gitu. Jangan-jangan gara-gara urusan dunia, urusan bisnis kita, ya, kita berdiskusi dengan dia, akhirnya mungkin cara pikirnya agak berbeda. Yang cara pikir orang dulu ya sesuai dengan bisnis dulu gitu kan. Kalau bisnis sekarang mungkin beda lagi. Nah, udah nggak usah membicarakan itu dengan kedua orang tua yang sudah lanjut, karena bisa jadi apa? Nanti akan menghasilkan apa, Pak? Menghasilkan perdebatan, ya. Dan di saat itu nauzubillah kita menjadi orang yang mendurhakainya. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan keduanya. Tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua. Ini adab, Pak. Ya. Atau di hadapan mereka berdua. Tidak boleh juga berjalan di depan mereka, masuk dan keluar mendahului mereka, ataupun mendahului urusan mereka berdua. Rendahkanlah diri di hadapan mereka berdua dengan cara mendahulukan segala urusan mereka, membentangkan dipan untuk mereka, mempersilahkan mereka duduk di tempat yang empuk, menyodorkan bantal, jangan mendahului makan dan minum. Ya, artinya apa? Ini adab kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan ya anak-anak kita mendengar ini, Pak ya. 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 Sehingga apa? Sehingga menjadi adab di dalam kehidupan, ya. Nah, yang keempat, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Berbicara dengan lembut merupakan kesempurnaan bakti kepada orang tua, serta merendahkan diri di hadapan mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, qaulan karima. Ya, kata-kata yang dipilih, kalau bisa kata-kata yang apa, Pak?
ya yang terbaik lah gitu ya. Kadang-kadang kita ya, atau sebagian dari kaum muslimin ya, kata-kata kalau untuk orang yang dihormati yang lain gitu ya, itu masya Allah gitu ya. Kadang-kadang lembut, kadang-kadang kata-katanya dipilih yang kata-kata yang paling apa namanya, yang paling sopan gitu. Begitu pulang ke rumah, keluar kata-kata yang nggak pernah diucapkan di hadapan orang yang dihormati lainnya gitu. Nah, ini tidak sepantasnya gitu. Seharusnya apa? Dia kepada kedua orang tuanya memilih kata-kata yang karimah tadi, sedangkan kepada orang lain ya levelnya kurang dikit gitu. Gitu ya. Kayak bahasa kan kayak semua daerah ada bahasa kasar, ada bahasa apa namanya? Ada bahasa halus, Pak ya. Bahkan kalau dipanggil misalnya kita panggil ya Ahmad misalnya. Ya kalau jawaban bahasa Indonesia bisa apa gitu kan? Bisa juga iya, gitu kan? Kan beda kan? Apa dengan iya beda kan, Pak ya? Benar enggak? Itu perlu dilatih, Pak. Ya. Karena kata-kata itu akan menjadi karakter gitu. Ya. Dan itu adalah salah satu cara mendidik anak biar dia menjadi orang yang mengucapkan kata-kata yang lembut di hadapan mereka gitu. Ya. Karena apa? Ketika kita mendidik dia seperti itu, nanti dia punya anak, dia juga nanti mengajarkan kepada anaknya gitu. Ya. Walaupun ya itu mungkin ajaran orang kampung, Pak ya. Benar gak? Ya. Saya ingat gitu. Dulu kalau dipanggil ayah gitu ya. Ya mungkin dia belum belajar begini juga, cuma ajaran orang tuanya aja gitu kan. Kalau dipanggil misalnya, bahkan kadang-kadang anak saya pulang gitu dipanggil Maya misalnya. Apa jawabannya kan? Di sini kan? Langsung diajarkan, jangan bilang apa iya kan? Ya agak beda kan gitu ya. Iya gitu. Jadi itu adalah latihan, Pak. Ya. Sehingga apa? Saya jadi ingat. Sebenarnya apa sih bedanya antara jawaban kalau di daerah Bapak mungkin ada juga kan? Kalau bahasa Sunda misalnya apa, Pak? Kalau dipanggil, atau bahasa Jawa gitu. Kalau dipanggil Ahmad gitu, jawabannya iya juga gitu. Gimana kira-kira? Dalam gitu. Kalau yang agak kasar gimana? Apa gitu ya? Kalau jawaban dalam dengan apa itu agak beda kan? Itulah gitu. Itu harus diajarkan, Pak. Labbaik. Kalau itu masya Allah itu. Labbaik gitu. Itu orang Arab itu, orang Arab. Tapi masya Allah labbaik gitu ya. Itu sudah luar biasa itu. Ya, itu perlu diajarkan, Pak. Kadang-kadang memang ada bapak-bapak ketika dialog atau interaksi dengan anaknya tidak peduli ini, Pak. Tidak peduli. Ini musibah ini musibah. Ya, ini enggak bagus, ya. Karena apa? Ya, berbicara dengan lembut di hadapan mereka itu merupakan adab yang harus ditanamkan. Berarti kita bapak-bapak, saya rasa kayaknya bukan lagi mendidik anak, tapi mendidik cucu, Pak ya. Gitu ya. Jadi ketika misalnya bapaknya berarti anaknya bapak memanggil anaknya dan terdengar cucu bapak mengatakan ya tadi misalnya apa gitu ya. Kalau bisa ditegur gitu. Itu yang saya lihat yang dilakukan oleh orang tua saya begitu gitu. Walaupun menurut kita udah biasalah di sini kan apa ya gitu, apa gitu. Tapi mudah-mudahan menjadi apa, Pak? Menjadi pelajaran, Pak ya. Ya, oleh karena itu berbicaralah kepada mereka, ya. Berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut, gitu, Pak ya. Dan baik serta dengan lafaz yang bagus dipilih gitu. Dari lafaz-lafaz yang ada, pilihlah lafaz yang paling bagus, ya. Dan yang kelima, menyediakan makanan untuk mereka. Menyediakan makanan juga termasuk bakti kepada kedua orang tua. Terutama jika mereka memberi mereka makan dari hasil jerih payah sendiri gitu. Ya. Jadi sepantasnya disediakan untuk mereka makanan dan minuman terbaik
dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada dirinya, anaknya dan juga istrinya. Ini penting, Pak. Ya. Jadi seharusnya seorang anak itu lebih mendahulukan kedua orang tuanya daripada siapa? Daripada dirinya dulu. Ya, daripada dirinya. Jadi kalau bisa ya dari hasil jerih payah kita tawarkan dulu gitu. Walaupun orang tua belum tentu mau gitu. Belum tentu, biasanya begitu kan, apalagi orang tua yang sudah biasa ya memberikan kepada kita gitu kan. Pasti dia udah buat kamu aja kan gitu ya. Tapi kita perlu gitu. Sesekali perlu gitu ya. Dan mendahulukan kedua orang tua lebih dari anak, Pak, lebih dari anak. Ya. Dan kemudian apa? Lebih dari istri, apalagi istri kan orang lain, Pak ya. Istri apalagi gitu ya. Jangan sampai mendurhakai kedua orang tua gara-gara apa? Gara-gara istri ya, gara-gara anak aja nggak boleh gitu kan ya, nggak boleh, Pak ya. Ini mudah-mudahan yang kita masih punya orang tua gitu ya, mudah-mudahan masih punya kesempatan untuk kita menjadikan sebagai salah satu jalan menuju surga, Pak ya. Dan yang keenam, meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Adapun izin kepada kedua orang tua diperlukan untuk jihad yang belum ditentukan. Ya, untuk jihad yang belum ditentukan. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad?" Beliau balik bertanya, "Apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua?" Laki-laki itu menjawab, "Masih." Beliau bersabda, "Berjihadlah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua." Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW, lantas dia berkata, "Aku datang membaiatmu untuk hijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangisi kepergianku." Maka Nabi SAW bersabda, "Irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Pulanglah dan buat mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Ini Pak. Jadi dia pergi minta izin mau hijrah ya bersama Rasulullah, dan dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Kata Rasulullah apa? Pulang, buat dia tertawa sebagaimana engkau telah buat dia menangis. Ini diantara dalil harus meminta izin kepada kedua orang tua sebelum berjihad dan juga untuk pergi dalam urusan lain ya. Lantas Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki hijrah dari negara Yaman ya. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih mempunyai kerabat di Yaman?" Laki-laki itu menjawab, "Masih, yaitu kedua orang tuaku." Beliau kembali bertanya, "Apakah mereka berdua mengizinkanmu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Lantas Nabi SAW bersabda, "Irji' ilaihima fasta'dhinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrohuma." Ya, wa illa fabirrohuma. Jadi laki-laki yang hijrah dari Yaman itu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Apakah kamu punya kerabat?" Kata laki-laki tadi apa? "Ada." "Siapa kerabatmu itu?" "Ya, orang tua." Ya, kedua orang tuaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Kembalilah kamu kepada mereka dan mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, kamu berbaktilah, maka berbaktilah kepada keduanya." Ini dalil-dalil keharusan meminta izin kepada kedua orang tua ya. Seorang laki-laki berkata kepada beliau, "Aku membaiat Anda untuk berhijrah dan berjihad semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala." Beliau bersabda kepada laki-laki tersebut, "Apakah salah satu kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab, "Masih, bahkan keduanya masih hidup." Ya, bukan satu, keduanya masih hidup. Beliau kembali bersabda, "Apakah kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya." Ya.
Tapi kalau orang tua dulu, ini beda Pak. Orang tua dulu kalau tahu ya anaknya mau berjihad, itu nggak ada yang tidak mengizinkan. Itu bedanya gitu ya. Bahkan orang-orang tua dulu gimana? Orang tua dulu ya di zaman sahabat umumnya mendorong anaknya ikut berjihad bersama Rasulullah. Walaupun orang tua sekarang mungkin belum mengizinkan, tapi tetap kita harus minta izin. Ya, mudah-mudahan orang tua kita juga seperti orang tua dulu, Pak ya. Ya. Yang ketujuh, memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, ayahku ingin mengambil hartaku. Ya. Nabi SAW bersabda, anta wa maluka liwalidika. Anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu milik ayahmu, kata Rasulullah. Ya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang jangan bersikap bakhil atau kikir terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya. Jadi ya kalau ada kasus-kasus yang anak memenjarakan ayahnya, ini keterlaluan gitu Pak ya. Ya, karena apa? Pada dasarnya dia dan hartanya itu adalah milik ayahnya gitu. Jadi kalau ayahnya mau ngambil harta dia, sebenarnya nggak boleh dihukum Pak. Karena pada dasarnya dia dan hartanya milik ayahnya gitu ya. Yang ke-8 Bapak Ibu dirahmati Allah, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka. Ya, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka. Hendaknya seseorang membuat kedua orang tua ridho dengan berbuat baik kepada para saudara, karib kerabat, teman-teman dan selain mereka. Yakni ya dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahim dengan mereka, menunaikan janji-janji orang tua kepada mereka. Akan disebutkan nanti beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini ya. Jadi intinya kita diperintahkan membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka. Mungkin ini penekanannya kayaknya untuk orang-orang yang sudah menjadi orang tua Pak ya. Karena mungkin ada teman orang tua kita yang masih hidup gitu. Itu boleh itu dikunjungi lah gitu, dikunjungi gitu. Ya, siapa dulu yang sering dikunjungi ayah gitu ya? Siapa dulu yang sering dikunjungi ibu gitu. Nah, kalau belum pernah dikunjungi sejak orang tua meninggal, nah sekarang mungkin boleh gitu, boleh dikunjungi. Itu bagian dari amal soleh ya. Yang ke-9, memenuhi sumpah kedua orang tua. Apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya untuk suatu perkara ya tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah kedua orang tua, karena itu termasuk hak mereka. Apa contohnya? Ada yang pernah mengalami orang tua pernah bersumpah? Misalnya orang tua pernah bersumpah melakukan apa gitu ya, asalkan bukan maksiat gitu. Kalau kita tahu maka penuhi ya. Yang ke-10, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Nah, ini menarik nih Pak. Ya, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Ya. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yashtimur rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ya. Jadi maksudnya apa Pak? Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada orang yang mencela orang tuanya? Gitu. Emang ada gitu? Naam, iya ada, kata Rasulullah SAW. Ia mencela ayah orang lain, kemudian apa? Orang lain membalas mencela ayahnya.
Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi memang ada orang yang mencela ayahnya. Iya. Ketika seseorang mencela ayah orang lain, maka orang lain akan mencela ayahnya. Berarti apa? Sama saja dia mencela ayah sendiri gitu, ya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang lain membalas mencela ibunya gitu. Ya, makanya jangan mencela ayah dan ibu orang lain, ya. Perbuatan ini merupakan perbuatan dosa yang paling buruk. Orang-orang sering bergurau dan bercanda dengan melakukan perbuatan yang sangat tercela ini. Biasanya perbuatan ini muncul dari orang-orang rendahan dan hina. Perbuatan seperti ini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah disebutkan, ya. Makanya termasuk, ya, dosa besar itu ketika seseorang mencela Tuhan orang lain, kan? Nah, gitu. Kenapa? Ketika kita mencela Tuhan orang lain, akhirnya apa? Orang lain. Nah, berarti apa? Mencela orang lain, mencela Tuhan orang lain itu termasuk perkara yang dilarang. Karena apa? Bisa jadi kita mencela Tuhan karena sebab kita orang-orang mencela Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh, ya. Begitu juga orang tua. Yang ke-11, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Ini adab yang terakhir, ya, atau hak-hak yang terakhir kepada orang tua yang masih hidup, yaitu mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Laki-laki itu kembali bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Lantas siapa lagi? Tanyanya, ayahmu, ya. Jawab beliau. Nah, hadis di atas tidak bermaksud lebih mentaati ibu daripada ayah. Ini penting diketahui oleh jamaah, ya. Hadis yang kita telah sampaikan dan itu sudah sering kita dengar, ya, tidak bermaksud lebih mentaati ibu daripada ayah. Sebab mentaati ayah lebih didahulukan. Mentaati ayah lebih didahulukan jika keduanya menyuruh pada waktu yang sama dan dan dibolehkan dalam syariat. Alasannya apa? Ibu sendiri diwajibkan untuk taat kepada suaminya, yaitu ayah anaknya. Hanya saja jika salah seorang mereka menyuruh untuk berbuat taat dan yang lain menyuruh berbuat maksiat, maka wajib untuk mentaati yang pertama. Paham, Pak, ya? Jadi kalau kedua orang tua, ibu dan bapak menyuruh sama-sama nyuruh yang baik, ya, sama-sama nyuruh yang baik, maka siapa yang pertama ditaati? Nah, siapa? Ibunya apa ayahnya? Ayah, ya. Karena apa? Ibunya harus taat juga sama ayah, ya. Maksud lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibu yaitu lebih bersikap lemah lembut, itu maksudnya, ya. Lebih berperilaku baik dan memberikan sikap yang lebih halus daripada ayah. Hal ini apabila keduanya berada di atas kebenaran. Ya, sebagian salaf berkata hak ayah lebih besar dari hak ibu, patut untuk dipenuhi, ya. Jadi jangan salah juga memahami hadis itu gitu. Ya, artinya apa? Maksud yang harus ditunaikan sampai 3 kali itu adalah yang sifatnya apa? Yang sifatnya sikap lemah lembut, ya, berperilaku baik, ya, sikap halus, ya, kepada ibu. Tapi ketaatan pada dasarnya yang utama itu adalah ayah. Karena ya ibu harus taat kepada ayah. Ya, berarti apa? Berarti ayah untuk ditaati lebih utama. Apalagi yang menjadi pemimpin yang paling tinggi adalah ayah, gitu, ya. Maka jangan sampai salah menafsirkan hadis yang sering kita dengar itu, Pak, ya. Ya, demikian penjelasan umum hak-hak orang tua semasa mereka masih hidup.